Ada maksiat-maksiat yang secara sorihul hadis itu ceplos ya hadis itu disebut mimma yusabbibu suhtawah, sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak senang. Misalnya kayak dosa rentenir, dosa menyepelekan orang mukmin, atau dosa menghalang-halangi berjalannya kebenaran. Itu adalah kalimat-kalimat atau dosa-dosa atau perilaku yang Allah jelas ngendikan itu mimma yusabbibu sukhta, sesuatu yang dadekno bencine Allah. Nah, kemudian di luar yang sorry itu, di luar yang jelas-jelas itu, ada kemungkinan-kemungkinan yang didhawuhna Sayyidina Umar. Jadi eling-eling ya, jadi yang pokok itu tentu sorihul Quran wal hadis. Itu harus kita ikuti. Jadi ora usah kata-kata-manan, memang itu nyata. Saya ulang lagi ya. Nak ono sorihul Quran berarti ora usah katama, ora usah sesuatu yang dianggap disembunyikan kayak ridho wa firidul walidain. Nah, di luar yang sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri. Misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya ri ning dalan disingkrehno, takut ri tadi mengenai orang muslim. Terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minumi anjing. Nah itu yang misteri. Tapi tentu misalnya kok ada pilihan wayai ngombeni ibu yang kehausan. Terus gue spekulasi, wah tak ngombeni asuwe nak untuk ridhani pangeran. Nah, itu kebodohan itu karena memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri. Jadi tetap kita milih yang sorry dulu. Sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul. Begitu juga menyangkut suktullah. Nah, jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Saya ulang lagi, apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional. Tadi katama itu ya dengan makna di luar yang sorry. Saya ulang lagi, di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti. Jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal sing jelas untuk ridhanya Allah, kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho be qada qadar. Terus ada beberapa yang sekarang ridho be qada qadar malah sangat tinggi makomnya, jelas radhiyallahu anhum wa radu anah. Orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho peparingnya Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat, yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis yang dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi hasil pesan saya ngaji itu sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu lah. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggap yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Ono wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Ikan gong diutang ya sementing ra ditagih kan. Nah, itu kan dene ora iso nalar. Jadi ora iso nalar ono wong kok enake mangan sate iku mergo dene orientasine sementing ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri, kalau kita ngomong apa artinya gue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama. Tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain. Tidak ada kata manan. Memang ada beberapa resep sama Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah. Misalnya ridho walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama kodok qadar, terus mencari ilmu. Itu jelas di hadis ridon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Jadi itu hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sorry, secara ceplos, secara eksplisit
Oh itu semua mahal ridhohu, sesuatu sing dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang karena bisa saja dia itu wali, semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas wali, orang ini ketoro, kelakuannya ketoro, terus itu kan ya kata ma itu ya yang potensi. Nak karwane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus. Oh, tapi kan iso wae wali. Oh, itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu. Karena itu enggak masuk kategori kata ma tapi jelas. Itu juga wa kata mal mauta fil umri terus ya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan. Maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Asyrul Awakhir. Nama al-Asyrul Awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kowe tak kei tapi syaratnya ibadah ngeduk mulai tanggal 1. Ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asril awakhir di 10 terakhir. Tapi tetap cara setare dimulai ibadahnya, maksudnya setar nih ibadah dimulai 1 sampai 20. Tapi nak kowe misalnya duwe potensi, tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1, yaitu kharqun lil ijma' misalnya, atau kharqun lil muttafaq alaih, atau kharqun li jamaahiril ulama. Kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Jadi ngaji itu karena kita tidak mungkin mengkhorku ya merubah. Jadi apapun hebatnya kita misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kita tasawuf memang apa ya, hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sorry, saya ulang lagi sing sorry, sing ceplos. Misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Nah sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya, yang mungkin Allah juga punya kualifikasi. Misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 DKI, sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan. Maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa. Kamane sing ibadah mulai tanggal 1 barat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nanti mangan. Nah sing ora proses itu sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah, kira-kira ya pantese piye ngene. Ya itu jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya, jadi orang nggak akan tahu Allah ridhonya di mana. Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah, misalnya firdal walidain itu jelas disebut ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho Allah walidain menjadikan orang tua kita ridho. Wal maqalatul khamisatu tema maqalah sing kelima ngene qala dawa sapa Utsman radhiyallahu anhu innal mu'mina satuna wong mukmin yang bagi sayukjo apa ayakuna ento ana sapa mukmin iku masian lumaku fi sitati anwa'in ing dalem 6 pira-pira werna minal khaufi sanging rasa wedi ning Allah. Ahadua di salah sijine sitah sing harus ditakuti ku ayya khaufa ento wedi sapa mukmin mingki balillah sanging sisine Allah. Kita harus takut bahwa Allah bisa saja ya khudain to ngalap sapa Allah min sange mukmin alimana iman waqtan nas ing wektu nazak. Ini tadi kalau dawe Umar tentang 6 hal sing disembunyikan Allah Ta'ala. Sekarang dawe Utsman ada 6 hal yang kita harus punya ketakutan lebih. Satu, ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita waqtan nas ing wektu nazak.
waktu sing meh mate jenenge nazar. Ruya diriwayat napa ana Ibnu Mas'udin saat temen Ibnu Mas'ud iku da'a iku donga sapa Ibnu Mas'ud bihada doa iklan ikhlas doa. Allahumma do Allah inni saat temen ingsun asalu jalu ingsun ka ing panjenengan imanan ing iman layar tetu kang ora bakal dadi murtad apa iman. Wa naiman lan ingsun jalu ing nikmat layan fadu kang ora entek apa naim. Wa qurrata ainin lan tenange mripat la tangkoti kang ora putus-putus apa qurratu ainin. Wa murafaqatu nabi kalan ngancani nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ing dalam dhuwur-dhuwure swarga khuldi. Ada 6 hal yang orang mukmin harus serius takutnya, yaitu terutama takut diambilnya iman. Ya, terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenenge nazar. Buktinya sahabat sekaliber Ibnu Mas'ud selalu berdoa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata a'yunin la tanqati. Jadi tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Wasani utai sing kaping pindho iku ayya khofa ingin ta wedi sapa wong mingki baril hafadati sanging sisi malaikat penjaga il katibina tegese sing nulis kabeh ya amalil ibadi marang pro ngamali kawula. Ayat tubuh ento padha nulis sapa malaikat alaihi ing atase wong mak ing perkara yaftadi huang dadi keweleh sapa man. Keweleh itu dipermalukan sapa man bi iklan ma yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawa sapa Nabi fuduhud dunya utawi kemaluan sining donya utawi dipermalukan ning donya utawa ino ning donya ku ahwanu luwih ringan min fudulil akhirati timbang kemaluan atau rasa malu atau dipermalukan ning akhirat. Kawangi watna hadis sapa Tabrani Imam Tabrani anil Fadl sange Fadl qalan Munawi ail aru tegese utawi cacat al hasilu kang hasil li nafsi kediawaan min kasfil aibi sange kebukae aib fidinya ing dalam dunya bikos ditanasuli kelawan nejo bela diri misale min sange wong iku ahwanu iku luwe napa ringan mingkit manihi tinimbang kasimpene aib ila yaumil kiamat itu maka maring dina kiamat. Hatta yang tasyiro kesigo gumejar apa app wa yastahiru lan masyiro apa app fil ma'uqifi ing dalam panggonan hisab. Walidalan korona rai kilama wako asmangsane tumiba sapa ba'du sahabat sebagiane sahabat fi zina ing dalam zina. Wa arafalan ngerti sapa ba'du sahabat hadal hadis ing ila hadis akor mongko ikrar sapa ba'du sahabat bidzalika lan mongko zina. Lahu maring Kanjeng Nabi. Liyahudda supaya ngekhat sopa nabi hu ing iki ba'da sahabat. Walam yarjilan orang mencabut sopa ba'da sahabat anil ikrori sang ikrar. Ma'ataridi semertane oleh memtokno Kanjeng Nabi. Memtokno itu menawarkan Nabi lahu maring ba'da sahabat birujuk iglawan rujuk mencabut ikrori. Di ilmihi korona ngertini ba'da sahabat bi anna fadihatahu. Lan saat temene rasa malune wong fitinya ing dalam dunia bi iqamatil haji lan dilakonine had iku ahwan iku luwih ringan min fadihatil akhirati timbang malu ning akhirat. Dewal hasil kemaluan sing ana ning dunia, rasa malu dipermalukan ning dunia iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi. Kue hasud be wong ning dunia iso mbok sembunyikan nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu dirasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama ini. Terus hasud mbok arep-arep jatuhe lego nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofain tawu disapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilan to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan lama puluhan tahun. Ya mau misalnya kowe ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kowe getun karena ngamal sama seseorang yang enggak bisa balas ya jasa berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane ora ana wong alim kecuali cuek karena tadi tapi kadang masyarakat itu ya angel kandangan. Hampir semua orang alim itu gak suka kenal santrinya, bukan karena gak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang, karena kalau kenal takutnya itu
memanajemen atau ngatur-ngatur. Engko akhirnya terus nak gak dituruti seakan-akan wong ngajine mbek aku kok gak nuruti aku. Sehingga banyak orang alim yang milih cuek-cuek itu. Yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya itu hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia, mulangnya itu tadi. Kita masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya, bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur, yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya, yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya, karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu, seorang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu kan agak dituruti, ngundat-ngundat, tak ulang kok gak loyal udah itu. Jadi terus banyak ulama yang milih cuek guys, ditetir ketemu raya wis ya. Tapi ada saja ulama yang nganggo syariat, justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, ikatan sampai macam-macam ya. Tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadun nafsi, tidak karena keinginan itu memang berat apa ya, aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan nak ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan, karena nanti takutnya barang yang kita lakoni, misalnya kalau pulau Bejengan kan ngaji Jalalain Amam, saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti, karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah, karena nggak ada muasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu, karena nanti bisa memanajemen kalau nggak tersinggung, itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri, mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya, karena takut hukum raiso dan ilmu ini pas-pasan. Itu kan repot, dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua, di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani, takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup, kita kan tidak pernah tahu watak. Ya kalau masalahnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Orang Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eleng-elengnya terus. Makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur, soalnya muridnya itu moh karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sapa yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensyafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya saja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah, karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri, dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsi, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen.